Timur Indonesia bersatu. Akhirnya mereka bergandeng tangan, mereka bersepakat, mereka bersuara, mereka berani untuk menantang manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, manusia-manusia yang mentalnya sudah rusak, yang mau melakukan gerakan people power. Timur Indonesia Bersatu adalah kumpulan anak-anak dari wilayah Indonesia Timur yang akan menjadi garda terdepan untuk melawan manusia-manusia bangsa dan biadab yang akan menyerukan people power itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama pernyataan-pernyataan tegas dalam cuplikan-cuplikan video saya ini. Mari kita simak bersama-sama. Saya Ketua Umum Timur Indonesia Bersatu bersama-sama keluarga besar saya di wilayah Bogor Raya menyampaikan kepada oknum atau kelompok manapun yang hari ini berniat melakukan people power untuk menyerang Presiden Republik Indonesia, untuk membuat kegaduhan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, saya ingin katakan bahwa ada baiknya tuan-tuan atau kelompok manapun mengurung niat itu untuk melakukan people power kepada negara. Jika kalian ingin melakukan hal itu, maka Timur Indonesia Bersatu akan menjadi garda terdepan untuk membela, menjaga negara kesatuan dari segala tindakan kekerasan dan niat jahat untuk merusak persatuan dan kesatuan. Saya Ketua Umum Timur Indonesia Bersatu menyampaikan hal ini dengan tegas bahwa kami akan selalu berada di depan dan bersinergi dengan TNI Polri dan mendukung pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kata orang satu dan jangan pernah mengadu domba antara siapapun. Amin Rais mulai mencoba memancing supaya masanya Jokowi marah, supaya jadi kerusuhan. Nanti yang disalahkan Jokowi, padahal api dari dia, yang buat bensin itu dari dia. Jadi masanya Pak Jokowi tenang aja, nggak usah ribut-ribut. Kita nggak usah terlalu komen lewat TikTok, lewat dia. Malah dia malah enak loh. Dia terima gaji dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, segala macam kan. Karena sudah nggak ada kerja, mau nggak mau kerja bikin panas-panas masanya Jokowi. Termasuk saya lah. Saya ini nih masyarakat biasa. Kalau saya ini punya pangkat sedikit seperti Sigit, kamu dua saya tangkap, saya lempar kamu di atas pohon sawit sana, di hutan sana itu. Saya lempar kamu di hutan tinggi sana itu. Biar saya langgar HAM gak apa-apa. Yang penting demi mengamankan Indonesia ini, demi merah putih ini. Karena muka-muka kamu ini nih perusuh, bikin rusuh di Jakarta ini. Amin Rais, Egy Sujana, siapa-siapa lagi tuh. Beberapa orang kamu tuh. Kamu nih untung aja kamu. Jadi kita masa-masanya Pak Jokowi ini nggak usah ribut, biarin aja. Sampah yang nggak ada kerja tuh, nggak dapat jabatan itu. Mau bisa apa kamu? Hah? Mau politik, mau adu skill? Mana bisa? Pemilu kemarin aset Prabowo berapa? 2T. Aset Menteri Pariwisata itu berapa? Kalah kan sama Jokowi yang asetnya sedikit. Jadi kalau bicara ini nggak usah pakai. Kamu hanya bisa bicara sakit hati, buat fitnah, susun strategi. Jadi kalau Ganjar maju atau Jokowi maju lalu menang, kamu buat strategi. Fitnah apa lagi? Bisa-bisa kamu demo, rumah KPU itu bisa kamu bakar, rumah kejaksaan kehakiman itu bisa kamu bakar. Nanti alasan kamu tuh ada aja. Apa segala macam. Bisa aja kamu. Tapi negara ini nggak mungkin kalah, nggak mungkin bodok sama kamu itulah. Kamu akan cari nama lewat media massa kan, biar kamu bisa dapat uang, rekeningmu bisa cair kan, karena semua masanya Pak Jokowi, masanya Pak Ganjar serang kamu kan. Jadi kamu dapat duit, followermu itu naik kan gitu. Biar followermu naik kan kipas juga kamu lah. Sampah yang nggak ada gunanya, nggak jelas di Jakarta ini, nggak ada pekerjaan ini. Kamu hanya bisa beli orang-orang pakai uang korupsi itu. Bisa pakai beli orang nasi dengan nasi bungkus. Orang sampai pilih kamu tuh, orang sakit jiwa semua kayak kamu. Orang yang gak ada kerja semua kayak kamu. Kalau kerja Indonesia ini jual. Kamu nih kalau jadi Indonesia ini kamu jual. Kamu nih. Kamu untung ya, saya ini bukan orang Jakarta. Kalau saya orang Jakarta dan saya dekat dengan satu orang besar aja, bisa gantung kau di pohon tomat.
muka-muka kayak kamu nih. Ini nih muka-muka bikin hancur Indonesia ini. Saya itu biar melanggar HAM tapi Lagi Ingat, ingat ya, 10 Agustus 10 Agustus akan menjadi kemarahan rakyat. 10 Agustus kaum buruh akan bergerak. 10 Agustus kemungkinan besar nakes ikut bersolidaritas. 10 Agustus mahasiswa, petani, nelayan akan ikut bersolidaritas. Jangan salahkan lagi rakyat ketika 10 Agustus menjadi people power. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Teruntuk Bro Rais. Maaf ya, saya panggil Bro. Kalau yang namanya Mbah atau Bapak itu pantas lah. Biasanya kalau orang yang sudah dipanggil Mbah atau Bapak itu pikirannya dewasa dan temuo, kalau orang Jawa bilang itu. Biasanya omongannya orang-orang yang tua kayak gitu tuh selalu ditepatin janjinya, karena dia bisa ngasih tahu, karena dia pernah menjalani. Nah itu makanya janji yang utama. Bro Rais, sadar loh. Gini loh, di musim politik kamu keluar-keluar, gayanya mau ngobrak-abrik, ngopong-ngopong kota orang. Di zaman Orde Baru kemarin itu cuman kamu tuh dompleng ke mahasiswa. Waktu itu saya juga ikut, walaupun bukan di Jakarta. Kamu tuh cuman dompleng. Jadinya apa titelnya? Pahlawan kesiangan. Bro Rais. Ini loh Mbah. Nah sekarang tak panggil Mbah. Banyak-banyakin wiritan, tidur sambil banyak istighfar ya Mbah ya. Eling, sadar diri, wes tuwo bro. Beberapa hari yang lalu nih ada sekumpulan ini orang yang sudah berambut putih, artinya sudah lansia, berkumpul di kota Surakarta yang katanya akan menurunkan Presiden Jokowi dan juga membubarkan DPR, MPR dan DPD. Aneh-aneh saja ini, mereka ini sudah tua masih banyak bertingkah. Mereka diantaranya ada Pak Amin Rais, Pak Egy Sujana, Pak Sah Ganda Nenggolan, dan Pak Modrik Sangidu, dan beberapa nama yang lainnya. Rencana menurunkan presiden serta membubarkan legislatif ya, itu digaungkan di Solo oleh Pak Modrik Sangidu. Katanya sih dedengkotnya Mega Bintang atau suhunya atau danyangnya Mega Bintang itu Pak Modrik Sangidu itu. Apa iya mereka itu bisa? Keinginan tersebut disampaikan saat peringatan Milad Mega Bintang yang ke-26 di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo. Wah, kok ya aneh-aneh ya, ya. Di antara yang jadi narasumber ada beberapa ahli hukum, misalnya Pak Egy Sujana, Pak Ahmad Kosinudin, dan Pak Ahmad Taufik dan lainnya. Lah, memangnya Indonesia ini negara tidak berlandaskan hukum, bisa main turunkan presiden, apalagi mau membubarkan DPR, MPR dan DPD segala. Kan konstitusi kita jelas, kalau memang melakukan kesalahan ya desak tuh DPR untuk memakzulkan atau mengimpact presiden. Orang hidup itu ada aturannya, ada panduannya, sehingga tidak bisa kita sembarangan berkata turunkan presiden. Memangnya ini negara mbahmu apa? Sudahlah Pak Modrik, Pak Amin, dan yang kemarin hadir di acara itu, mbok coba diresapi, kurang nikmat apa kita semua ini hidup di negara Indonesia? Apa yang mau sampean cari? Mbok daripada usah begitu loh. Gue ngelawan Amin Rais sama Egy Sujana yang mau ngelengserin Jokowi, bukan karena gue fanatik kayak Jokowi ya, dan gak ada urusannya sama gue Jokowi 3 periode, gak ada urusannya. Dan buat gue cukup lah
Pak Jokowi 2 periode. Karena masih banyak orang yang pintar. Apalagi pintar ngebacot. Banyak, ya kan? Udah, ya. Jadi jangan lu judge gua kalau gua tuh orangnya Jokowi. Bukan. Bahkan Jokowi jadi presiden 2 kali aja gua nggak pernah nyoblos. Ya. Bang, gue mau nanya nih bang, soal Amin Rais yang katanya mengacak-acak Solo. Menurut abang gimana tuh bang? Amin Rais. Amin Rais kan udah tua ya. Kalau gue bilang mendingan dia tobat gitu loh, udah tua gitu. Dulu tuh dia janji, ya kan? Iya. Dia pernah tuh, dia bilang dia mau jalan dari Jogja sampai Jakarta sambil ngeklek, gitu aja dia kuat. Kagak dia penuhin, Iya. doanya juga kagak dikabulin sama Allah, ya kan? Sekarang dia mau ngapain? Mau ngacak-ngacak Solo, pakai people power. Nih, kalau yang namanya people power itu, ya, people power itu adalah kekuatan massa, kekuatan rakyat yang banyak, yang besar, tuh, buat ngegeruduk istana, tuh, buat nguasain ibu kota, ya kan, terus buat nundukin pemerintahan, itu pakai people power, ya kan. Nah kalau ini cuman timbang kota kabupaten Solo, gue pikir Amin Rais bukannya politisi kali ya, jangan-jangan dia ikut geng motor. Salam merah putih. Wes, dimana sebelumnya ada Denny Indrayana, Faisal Assegaf, Murdoch, sang pendiri Mega Bintang, terus muncul lagi si Sengkuni gitu ya, yang mereka itu teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak, makzulkan Jokowi, people power, jihad fisabilillah, turunkan Jokowi. Jujur banget, gue ngedenger itu ketawa ngakak ya. Lu pada semua manusia-manusia halu ya? Manusia halu gitu, yang gak pernah bisa move on, kaum-kaum sakit hati. Jadi kelakuan kalian seperti ini memalukan lah, terutama untuk si Amin Rais tuh, si sang Sengkuni. Ya Allah, Akbar, astagfirullahaladzim. Pak, lu tuh udah tua bangka, udah uzur, gak usah mikirin dunia lagi pak, mendingan lu pikirin akhirat. Kecuali lu di dunia ini berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Sementara yang lu lakukan ini ingin memecah belah bangsa ini, memprovokasi. Aduh ya Allah. Tapi gue sih jujur pak ya, gue berdoa mudah-mudahan lu dikasih panjang umur, biar katanya yang apa sih, tanggal 20 Oktober ya, 20 Oktober mau people power. Gue tantangin ya, gue rakyat Indonesia, Noviana, nantangin kalian yang katanya mau memakzulkan Jokowi dengan kekuatan people power kalian. Tunjukkan jika memang kalian memiliki kemampuan. Tunjukkan kemampuan kalian. Jika memang kalian bisa memakzulkan Jokowi. Saya tantang kalian semua. Jangan hanya omong kosong. Jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya kalian semua. Ingat satu hal ya. Kalian berani colek Pak Jokowi, yang kalian lawan bukannya Pak Jokowi, yang kalian hadapi bukannya Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia yang akan bersatu untuk terus setia konsisten menjaga Pak Jokowi di garda terdepan sampai masa tugasnya selesai. Ingat itu. Jadi sekali lagi, silakan tunjukkan kekuatan kalian. Jangan cuman koar-koar doang kemampuan kalian. Sengkuni, mendingan lu tepatin dulu janji lu yang katanya mau jalan kaki Jogja, Jakarta. Masa kalah sih sama petani Mas Wage dan Mas Sutarto yang jalan kaki dari Semarang sampai Jakarta sebagai bentuk dukungan kepedulian anak bangsa kepada Pak Jokowi, kepada Pak Mahfud MD, agar RUU perampasan aset segera disahkan. Aduh, malu tuh sama 2 orang petani itu. Dasar kalian kaum-kaum pecundang, pengecut. Salam NKRI. Yang akan people power itu ditujukan untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi itu umpama hari terakhir jabatannya itu besok. Kalau malam ini dimungkinkan akan ada people power itu. mereka akan paksain. Meskipun besok pagi berakhir itu.
malam ini. Untuk apa mereka kayak gitu? Ya untuk nganterin masa akhir jabatan itu, biar kelihatannya penting. Biar mereka dianggap penting. Oh iyalah. Tapi sebetulnya masyarakat gimana kan? Kan jenengan pasti suka sebagai antropolog. Gini. Gitu. Ini bagusnya itu disebut elite power. Bukan people power. Enggak lah, people apa? People 80% rakyat Puas. Indonesia. Iya. Puas dengan Happy dengan pemerintahan Pak Jokowi. senang Iya. mendapat pelayanan Pak Jokowi. Iya. Lah terus jadi people apa itu namanya? Oh, jadi elite power. Itu elite power. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Senin 19 Juni 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama, kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan, bagaimana hujatan-hujatan kepada Amin Rais, dan bagaimana peringatan-peringatan keras kepada orang-orang yang mau menjalankan aksi people power itu. Ada hal yang menarik ketika kita mendengar tanggapan atau kecaman keras dari Ketua Umum Timur Indonesia Bersatu. Mereka ini adalah gabungan orang-orang dari wilayah Timur Indonesia yang berada di Bogor saat ini. Dan mereka akan bergandeng tangan bersama-sama, mereka akan bersuara bersama-sama, mereka akan menjadi garda terdepan untuk melawan manusia-manusia bangsat, manusia-manusia bajingan, manusia-manusia yang mentalnya sudah rusak, yang mau coba-coba untuk lengserkan Presiden Joko Widodo. Karena dalam muatan video tadi juga kita mendengarkan bersama-sama bahwa ada 80% lebih rakyat Indonesia puas dengan kinerja Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Artinya, ketika mereka berkoar-koar, ketika mereka nyinyir, ketika mereka berusaha untuk lengserkan Jokowi, yang akan mereka hadapi bukan Presiden Joko Widodo, tetapi rakyat Indonesia yang 80% lebih itu. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang diutarakan oleh Niko Silalahi, manusia gigi ompong tadi, dia pasti akan diambil alih, dia pasti akan dikecam keras apabila benar-benar dia berhadapan dengan Timur Indonesia Bersatu. Saya yakin itu. Manusia ini yang selalu menjadi provokator, dia bersama si kakek tua, si sengkuni politik yang bernama Amin Rais itu. Dan saya berharap bahwa Timur Indonesia Bersatu jangan pernah mundur sejengkal pun untuk melawan, untuk menghadapi manusia-manusia bangsat yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah diperjuangkan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu. Kita ketahui bersama bahwa wilayah Indonesia Timur bisa semaju ini, proses pembangunan bisa semegah ini, itu hanya terjadi di masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi jangan heran kalau saat ini rakyat Indonesia Timur akan turun langsung, akan menjadi garda terdepan untuk melawan manusia-manusia bangsat yang kita simak dalam video tadi. Amin Rais, Niko Silalahi, Egy Sujana, Saganda Nainggolan, dan kawan-kawannya itu, kalian hati-hati, kalian perlu waspada, karena yang kalian hadapi bukan TNI, bukan Polri, tetapi yang akan kalian hadapi adalah orang-orang dari Indonesia Timur yang akan menjadi garda terdepan. Saya yakin dan percaya ketika Indonesia Timur Bersatu berada di garda terdepan, maka nyawa mereka akan menjadi taruhan. Mereka tak akan pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Camkan itu.
hati-hati kalau Indonesia Timur sudah bersatu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Dan kita dari wilayah Indonesia Timur harus sesuara, harus seia sekata, harus bergandeng tangan untuk menghabiskan manusia-manusia bangsa dan kurang ajar ini. Kita tunggu mereka di tanggal 10 Oktober nanti. Begitulah kira-kira. Salam hormat, salam NKRI.